Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,90% ke angka 6.967. Selain video ini kami juga mau upload dari video lain pada jam 8 malam nanti yang akan menganalisa saham BBRI dan BBNI yang hari ini mulai bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang cara pergerakan saat ini masih sideways dan terpantau BlackRock ternyata 2 bulan terakhir masih terus keluar. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saya akan mulai dengan membaca satu artikel berita dengan judul terseret arus lepas saham Antam. Jadi kita baca sekilas setelah pemberitaan ini. Jelang berakhirnya semester 1 tahun 2024, sejumlah investor kakap kompak melepas sebagian kepemilikan saham Antam mereka. Dan dari data Bloomberg Terminal, arus lepas saham Antam terlihat sepanjang bulan ini. Di antaranya dipimpin oleh BlackRock Inc., yaitu firma investasi terbesar dunia yang merupakan investor ketiga teratas dari Antam. Dari sepanjang bulan Juni ini, BlackRock menguras 3,12 juta lembar saham Antam dari kantongnya. Jadi kepemilikannya berkurang dari 271,90 juta lembar saham pada bulan lalu menjadi 268,77 juta lembar saham. Dan ini merupakan 2 bulan berturut-turut BlackRock melepas saham Antam. Jadi BlackRock 2 bulan ini terus distribusi, dan sekarang kita lihat secara teknikal. Secara teknikal bisa kita perhatikan di sini. Antam cara tren saat ini memang masih bergerak sideways untuk tren jangka pendeknya. Tapi untuk tren jangka menengah bisa kita lihat Antam trennya sebenarnya masih bergerak sangat downtrend. Jadi sebelumnya sempat bertahan dari bawah 1.500, tapi mencoba untuk melewati garis EMA 50-150 ternyata gagal break, dan bisa kita lihat Antam masih terus bergerak turun. Dan saat ini Antam mencoba untuk bertahan di support 1.200. Bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini Antam beberapa kali mengetes 1.200 masih bisa bertahan. Hari ini juga pada opening langsung berada di 1.200 dan ditutup malah naik 1% lebih ke 1.230. Jadi candle hari ini memang lumayan solid, tidak ada shadow, berada tepat di daerah support, tapi bisa kita perhatikan saat ini resisten terdekat yang lumayan kuat ada di sekitar 1.280 sampai 1.300. Selama Antam berhasil rebound tapi tetap kesulitan melewati target harga ini, maka Antam masih akan sideways cenderung downtrend. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan di sini, pada kenaikan 1% lebih ini terpantau ada sedikit akumulasi. Dan asing juga terpantau melakukan sedikit akumulasi. Tapi secara keseluruhan 1 minggu ini jika kita lihat asing masih keluar dari saham Antam. Jadi Antam cara tren saat ini masih belum oke. Cara pergerakan menurut saya masih ada potensi untuk sideways, masih ada potensi untuk kembali naik menuju target terdekat itu di resisten minornya sekitar 1.250. Jadi memang resisten kuat di sekitar zona 1.280 sampai 1.300, tapi jika kita perhatikan dalam 1 minggu atau 2 minggu terakhir ini Antam beberapa kali mencoba untuk naik di atas 1.250 masih gagal. Dan setiap kali gagal dipaksa turun kembali ke support 1.200. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat sekitar 1.200, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila Antam ternyata gagal naik di atas 1.250 atau hold saja terus selama 1.200 tidak terlewati. Dan pertimbangkan untuk keluar apabila Antam ternyata gagal bertahan di 1.200. Sedangkan untuk teman-teman ingin coba entry saham Antam, mungkin saat ini masih lumayan beresiko untuk coba entry saham Antam walaupun saat ini sudah mulai sideways. Karena cara pergerakan walaupun masih kuat di sekitar daerah support 1.200, masih belum ada tanda-tanda untuk mulai reversal atau belum ada sentimen positif untuk saham Antam. Dan paling aman adalah menurut saya tunggu Antam berhasil naik di atas resisten ini baru coba ikut entry. Karena apabila berhasil naik ada potensi sudah mulai terbentuk high low dengan target kenaikan terdekat di 1.400 sampai garis EMA 50 di sekitar 1.425. Oke, selanjutnya kita coba lihat Inco. Inco bisa kita lihat cara pergerakan hampir mirip dengan Antam. Untuk tren jangka pendek dalam beberapa minggu ini Inco masih sideways, saat ini masih mencoba untuk bertahan di support kuatnya di 4.000. Support 4.000 merupakan support yang sangat kuat untuk saham Inco karena bisa kita lihat dari bulan Maret tahun ini Inco beberapa kali mengetes 4.000 masih bisa bertahan dari bound. Malah sempat naik di atas garis EMA 50-150 dan menyentuh 5.000. Tapi bisa kita lihat saat ini Inco kembali gagal naik di atas 4.200 sampai 4.300 dan minggu ini kembali melemah mengetes 4.000. Jadi hari ini Inco masih turun 0,74% ke 4.000. Dan bisa kita lihat untuk broker summary,
asing terpantau masih keluar dari saham Inco dan penurunan hari ini masih ada distribusi. Jadi untuk Inco harus hati-hati, saat ini berada di sekitar support kuatnya plus ada distribusi. Jika terpantau Inco ternyata 1 minggu ke depan gagal bertahan di 4.000, cara pergerakan Inco akan lanjut downtrend. Dengan target penurunan menurut saya ada potensi menuju support di sekitar 3.750 sampai 3.800. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy saham Inco, menurut saya bisa wait and see dulu karena saat ini 4.000 masih berupa support dan beberapa kali terpantau bisa menahan penurunan dari saham Inco. Bisa dipantau untuk buy on support apabila Inco masih bisa bertahan di 4.000. Tapi jadikan target 4.200 sampai 4.300 untuk target take profit. Dan sebaiknya jangan entry apabila Inco ternyata 1 minggu ke depan gagal bertahan dan lanjut turun di bawah 4.000. Selanjutnya kita lihat Harum. Harum juga dalam beberapa minggu ini mulai sideways, tapi ingat secara pergerakan juga tren jangka menengah masih bergerak downtrend. Beberapa kali bisa kita lihat mencoba break garis EMA 50-150 masih gagal, tapi dalam beberapa minggu ini masih mencoba untuk bertahan di support 1100. Beberapa kali mengetes support 1100, Harum masih bisa bertahan dari rebound, tapi bisa kita lihat setiap kali rebound selalu tertahan di harga 1150. Jadi bisa kita perhatikan resisten kuat 1150, support lumayan kuat di 1100. Dan untuk tren jangka menengah Harum masih bergerak downtrend. Dan bisa kita perhatikan di sini asing terpantau masih terus keluar dan di broker summary jika kita perhatikan ini sebenarnya masih ada sedikit akumulasi. Jadi untuk Harum apabila teman-teman ingin coba entry, menurut saya juga paling aman wait and see dulu karena cara pergerakan saat ini masih gagal naik di atas 1150. Plus terpantau ini masih ada candle merah sehingga saya lihat masih ada potensi Harum untuk sideways sehingga masih ada potensi untuk kembali turun mendekati 1100. Ya, apabila teman-teman ingin coba swing, wait and see dulu sekitar 1100. Apabila Harum masih bisa bertahan dari rebound, baru coba entry di sekitar daerah support ini dan jadikan 1150 untuk target take profit jangka pendek. Dan target lebih jauh apabila teman-teman mau hold terus selama 1100 tidak terlewati, bisa target di sekitar 1200. Tapi hampir mirip dengan Antam, Harum saat ini juga cara pergerakan belum begitu oke, belum ada sentimen positif juga. Dan ingat support 1100 untuk Harum juga tidak terlalu kuat. Jadi beda dengan Inco yang support 4000-nya masih berupa support yang sangat kuat selama beberapa bulan terakhir ini. Selanjutnya NCKL bisa kita lihat cara pergerakan lebih oke daripada teman-temannya. 1 minggu ini memang terpantau melemah, gagal naik di atas 1030. Tapi jika kita perhatikan setiap kali mengetes 1000 atau sempat turun bawah 1000, NCKL masih bisa bertahan dari rebound. Jadi hari ini juga sempat berada sekitar 990, tapi penutupan bisa kita perhatikan berada sekitar 1010. Jadi support psikologis 1000 masih berupa support lumayan kuat. Di bawahnya masih ada support EMA 50 di sekitar 970 dan garis EMA 150 di sekitar 960. Jadi cara pergerakan NCKL saat ini masih bergerak uptrend untuk tren jangka pendeknya. Jadi sebelumnya juga memang NCKL sempat berada di bawah garis EMA 50-150, tapi setelah itu berhasil rebound dan naik kembali. Dari data broker summary bisa kita perhatikan asing terpantau 1 minggu ini masih masuk akumulasi setelah sebelumnya distribusi. Tapi di broker summary jika kita lihat ini terpantau ada distribusi. Jadi untuk NCKL apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, menurut saya saat ini masih layak untuk di hold. Cara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengatas 1030. Dengan target lebih jauh sekitar 1080. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry, bisa wait and see kembali di sekitar 1000 sampai lebih jauhnya lagi jika garis EMA 50 untuk entry-nya. Jadi jangan paksakan untuk entry di harga sekarang atau dekat dengan 1030 apabila NCKL terpantau masih belum berhasil break. Apalagi kenaikan hari ini terpantau ada distribusi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.